بحبنا للدعوة لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Salatullahi wa salam rabbi ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ih. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali berjumpa dalam rangka untuk melanjutkan kajian-kajian kita dan pembahasan-pembahasan kita terkait dengan masalah ilmu agama. Dan pekan lalu kita sudah membahas terkait dengan al-qasasu fil Quran, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, kegunaannya, manfaatnya, dan juga hikmah-hikmahnya. Pada sore hari ini kita akan membahas salah satu di antara kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Dan kisah ini diharapkan bisa membawa kepada kita hikmah dan manfaat-manfaat. Kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari kisah ini. Kisah ini merupakan kisah Ashabul Ukhdud. Dan kisah Ashabul Ukhdud ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Buruj, yaitu juz 30 dalam surat Al-Buruj. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat ini, qutila ashabul ukhdud an-nari datil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum bil mu'minina وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. Jadi ini merupakan kisah terkait dengan Ashabul Ukhdud, yaitu orang-orang yang menyiksa kaum muslimin, orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang memaksa kaum muslimin, orang yang bertauhid, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada agama nenek moyang mereka. Namun ternyata orang yang beriman tersebut menolak untuk kembali. Lebih suka untuk beriman dengan agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ini adalah agama Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka kisah ini, kisah Ashabul Ukhdud ini merupakan kisah yang terjadi setelah diutusnya Nabi Isa alaihissalam dan sebelum dan jauh sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan terjemahkan ayat yang saya bacakan tadi. Qutila ashabul ukhdud, binasa ashabul ukhdud, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud binasa di sini adalah tentunya binasa dalam artian mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Celaka, mendapatkan kecelakaan karena mereka yang pertama kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah menyiksa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ashabul Ukhdud, siapakah Ashabul Ukhdud? Ashabul Ukhdud ini adalah orang-orang yang menggali parit. Jadi al-ukhdud itu adalah parit yang digali dalam rangka untuk menyiksa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lokasi dari kejadian ini menurut para ulama kita yang paling rajih, yang paling kuat adalah terjadi di kota Najran, yaitu sebuah kota yang dekat dengan kota Yaman. Jadi di tempat tersebut ada sebuah kerajaan yang mana raja dari kerajaan tersebut adalah seorang Yahudi yang beragama Yahudi. Merekalah yang kemudian menggali parit untuk mengancam orang-orang yang beriman kepada agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Namun mereka menolak, mengancam menggali parit, membawa mereka ke dalamnya, dan kemudian parit itu dibakar oleh mereka sebagai bentuk penyiksaan mereka atas
orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ashabul ukhdud itu adalah orang-orang kafir yang menggali parit untuk menyiksa dan mendolimi kaum muslimin sampai mereka meninggal dunia sebagai ancaman agar kemudian mereka kembali kepada agama Allah, kembali dari agama Allah Subhanahu wa taala. An-nari dzatil waqud, bahwa di dalam parit tersebut, jadi digali parit, dan di dalam parit ini ada api yang menyala-nyala. Tentunya api yang sangat besar, karena mereka terbunuh, terbakar di dalam api ini, sebagai bentuk penyiksaan mereka kepada orang-orang yang beriman. Idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan lebih kejamnya lagi, bahwa orang-orang kafir ini yang menyiksa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, Nabi Isa alaihissalam, mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri penyiksaan ini. Bahkan mereka duduk mengitari parit tersebut. Wahum 'alaiha qu'ud, mereka duduk di sekeliling parit tersebut dan menyaksikan penyiksaan demi penyiksaan, keadaan demi keadaan yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman ketika mereka mendapatkan siksaan. Tentunya mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, terkait dengan teriakan-teriakan, ya, terkait dengan kematian dari orang-orang yang dimasukkan ke dalam parit tersebut. Namun ternyata hati mereka tidak tersentuh, tidak ada kasih sayang di dalam hati mereka. Mereka melanjutkan penyiksaan tersebut sampai orang-orang yang beriman tersebut meninggal dalam rangka untuk mempertahankan agama mereka, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Melihat dengan mata kepala mereka penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan kepada orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan apa? Kebengisan mereka, kekejaman mereka, besarnya kezaliman yang mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman. Sebab manusia yang berada di atas fitrahnya, maka tentu tidak akan tega menyaksikan hal-hal yang seperti ini. Jiwanya merontah, kasih sayangnya terkoyak ketika dia melihat ada manusia yang disiksa dengan siksaan seperti ini. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada mereka seakan mereka menikmati penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu, apa dosa dari orang-orang yang beriman ini sehingga mereka disiksa dengan siksaan yang sangat kejam? Apakah mereka merugikan raja tersebut? Apakah mereka memberontak terhadap raja tersebut? Apakah mereka membangkang kepada raja tersebut? Jawabannya tidak. Allah sendiri yang menjawab di dalam Al-Quran dan mengatakan bahwasannya penyebab dari siksaan tersebut adalah karena mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman, وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Dan tidaklah mereka menyiksa orang-orang yang beriman tersebut, baik laki-laki, orang yang beriman laki-laki maupun yang wanita, bahkan ada anak-anak juga. Ya, ada anak-anak juga yang disiksa oleh mereka. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah karena mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Bertauhid kepada Allah dan Rasul-Nya. Bertauhid kepada Allah dan Rasul-Nya dan hanya beribadah kepada Allah dan juga hanya mengikuti Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ini merupakan perkara yang ironis. Sebab dalam perkara-perkara seperti ini seharusnya mereka memberikan keluasan kepada manusia untuk memilih, agar kemudian mereka beribadah dan beragama sesuai dengan keyakinan mereka, sesuai dengan keimanan mereka, dan tidak memaksakan kepada mereka tentang keimanan dari nenek moyang atau agama-agama dari nenek moyang kita.
Maka apa yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya akan mendapatkan fitnah, mendapatkan ujian-ujian demi agar kemudian nyata, demi kemudian akan terbukti kebenaran keimanan mereka. Apakah mereka beriman secara dusta ataukah mereka beriman secara benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan dari ujian-ujian yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan terkait dengan kisah ini dalam hadisnya. Jadi kisah terkait Ashabul Ukhdud ini dikisahkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, dalam hadis Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasannya ada satu raja sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, dan raja ini memiliki seorang tukang sihir. Ketika tukang sihir ini sudah tua dan dia merasa butuh kepada pengganti, maka dia mengatakan, "Ib'ats li gulaman." Utus kepadaku gulaman, seorang anak-anak, u'allimuhu sihir, agar aku ajari kepada dia sihir. Sebagai apa? Sebagai pengganti ketika tukang sihir ini meninggal dunia, maka anak ini akan menjadi suksesi atau suksesor dari tukang sihir tersebut. Kaderisasi yang dilakukan oleh tukang sihir terhadap kedudukannya. Maka raja kemudian memilih seorang anak yang dianggap mumpuni, memiliki keahlian dan juga memiliki bakat agar menjadi murid dari tukang sihir tersebut. Maka jadilah anak tersebut murid resmi dari tukang sihir tersebut. Namun ketika anak ini berjalan ke tempat tukang sihir, di tengah jalan berjumpa dengan seorang rahib. Rahibnya adalah pendeta agama Nasrani, yaitu agama yang dibawa Nabi Isa alaihissalam. Dan pada waktu itu agama ini masih dalam keadaan lurus. Jadi pendeta ini membawa agama yang dibawa oleh Nabi Isa dan dia masih dalam keadaan lurus. Maka anak ini kemudian duduk di hadapan pendeta, belajar ilmu kepada pendeta, dan ternyata dia juga tertarik untuk belajar ilmu pendeta. Maka dia belajar kepada dua orang. Belajar kepada pendeta dan belajar kepada tukang sihir. Dia mendapatkan ilmu dari dua orang ini. Pada suatu saat ketika dia berangkat, ternyata ada hewan yang besar yang menghalangi jalan manusia. Dia duduk di tengah jalan, manusia takut dan khawatir untuk menghalaunya karena hewan ini sangat besar. Maka kemudian anak ini mengatakan, ini saatnya aku menguji mana yang lebih benar, apa yang diajarkan oleh rahib atau yang diajarkan oleh tukang sihir. Maka anak ini kemudian mengambil sebuah batu kecil, ya, dan dia mengatakan, Allahumma in kana ma'allamahu ar-rahibu afdalu mimma 'allamahu as-sahir faqtulu hadhihi ad-dabbah bihadzal hajar, katanya. Ya Allah, jikalau memang yang diajarkan oleh pendeta itu lebih afdal, lebih mulia, lebih benar dibandingkan dengan yang diajarkan oleh tukang sihir, maka bunuhlah hewan besar ini dengan batu ini. Maka dilemparkan kepada hewan tersebut dan ternyata hewan itu meninggal dunia atau mati. Maka manusia kemudian berjalan dan senang dengan keadaan ini. Kemudian setelah itu maka keadaan pun berganti. Ternyata bakat yang dimiliki oleh anak ini bersama dengan rahib lebih besar dan lebih cenderung dia untuk melakukan hal ini. Bahkan dia juga sampai menyembuhkan orang-orang yang sakit, orang yang buta. Ya, ini sebagai bentuk karamah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tersebut. Pada suatu saat ada orang yang dekat dengan raja, orang terdekat dengan raja yang terkena penyakit buta. Dan dia mendengar bahwa ada seorang anak kecil gulam yang bisa menyembuhkan orang yang sakit buta. Maka dia datangi dengan hadiah. Berikan hadiah, sembuhkan mata saya. Maka si gulam mengatakan bahwasannya saya tidak menginginkan hadiah. Dan saya tidak bisa menyembuhkan penyakit apapun. Sesungguhnya yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jikalau engkau beriman kepada Allah dan aku doakan penyakitmu ini, insya Allah akan disembuhkan oleh Allah. Maka orang ini kemudian beriman kepada Allah.
dan kemudian didoakan oleh gulam, oleh anak kecil ini yang belajar kepada rahib dan kepada tukang sihir. Dan ternyata penyakit matanya hilang. Dia tidak buta, dia bisa melihat. Maka bersyukurlah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berjumpa dengan seorang raja tersebut, maka dia bertanya, Masya Allah, bukan Masya Allah, artinya dia takjub dengan kesembuhan ini. Dan mengatakan bahwa siapa yang menyembuhkan matamu? Maka orang ini mengatakan, Rabbi, yang menyembuhkan mataku adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena ini menurut ajaran dari anak kecil tersebut, ajaran gulam. Maka dia mengatakan, apakah engkau punya Tuhan selain aku? Kata si raja. Maka orang ini mengatakan, Rabbi wa Rabbuk. Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Maka berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian diambil sahabatnya ini, orang terdekatnya ini, dan diazab, disiksa, diintimidasi, agar kemudian dia menceritakan siapa yang mengajarkannya. Maka kemudian disebutkan nama gulam karena penyiksaan yang sangat luar biasa. Maka gulam juga dipanggil. Maka raja mengatakan, Masya Allah, luar biasa. Dia takjub, luar biasa sekali ilmu sihirmu, katanya. Bahwasanya engkau sampai bisa menyembuhkan orang yang sakit, menyembuhkan orang yang buta. Ini ketakjuban dari raja tersebut. Maka gulam ini mengatakan, saya tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit, tidak bisa menyembuhkan orang yang buta, semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang melakukan. Maka dia kemudian disiksa oleh raja tersebut. Disiksa agar menunjukkan siapa yang mengajarimu. Maka kemudian dia menunjukkan bahwa yang mengajarinya adalah rahib, pendeta tersebut. Maka pendeta itu dipanggil. Dia disiksa untuk kembali kepada agama nenek moyang mereka, dan pendeta itu enggan dan tidak mau, serta menolak untuk kembali kepada agama nenek moyang mereka dan tetap teguh di atas agama Nabi Isa alaihissalam. Maka kemudian dia digergaji, badannya digergaji sehingga pecah menjadi dua, terpisah menjadi dua, sehingga dia kemudian meninggal dunia. Dipanggil juga Jalis al-Malik, orang yang dekat dengan raja tersebut yang sudah mengganti agamanya. Maka kemudian dia juga disiksa agar kembali kepada agamanya, namun dia menolak untuk kembali kepada agama nenek moyang mereka. Sampai kemudian dia juga digergaji dari kepalanya ke tubuhnya dan terpecah menjadi dua, terpisah menjadi, dia meninggal juga. Demikian juga dengan gulam. Gulam ditawari untuk kembali kepada agama yang lalu, agar kemudian dia beriman kepada agama, kepada raja, dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun gulam ini tidak mau. Maka dia dibawa ke gunung, ya, dan dibawa ke lautan, dibawa ke gunung agar dijatuhkan dari gunung sehingga mati. Dibawa ke lautan, ditenggelamkan agar dia mati. Namun ternyata dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya dia mengatakan, wallahi, katanya kepada raja, kau tidak akan bisa membunuh aku kecuali mengikuti perintahku. Apa perintahmu? Ini kata raja. Raja mengatakan, apa perintahmu? Dia mengatakan, kumpulkan manusia dalam sebuah tempat yang besar, semua manusia, semua rakyatmu. Kemudian setelah itu salib aku di atas sebatang pohon, kemudian ambil anak panahku, dan kemudian taruh di atas gendewa, dan panahlah keningku atau pelipisku, dengan mengucapkan, Bismillahi Rabbil Gulam. Ucapkan sebelum engkau memanah, Bismillahi Rabbil Gulam, dengan nama Allah Tuhan anak ini, yaitu gulam, anak yang akan dibunuh tersebut. Maka raja melakukan ini. Manusia berkumpul, ya. Kemudian gulam disalib, anak panah diambil, dan kemudian raja mengucapkan Bismillahi Rabbil Gulam, menarik anak panahnya dan mengenai kepala dari anak tersebut, maka meninggallah gulam. Permasalahannya adalah masyarakat, semua rakyat yang melihat kejadian ini takjub dengan gulam. Maka kemudian semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyaksikan takjub dengan peristiwa ini. Tidak bisa dibunuh dari atas gunung. Ketika ditenggelamkan juga selamat. Tapi ternyata ketika mengikuti arahan-arahan si gulam, maka gulam kemudian meninggal dunia. Maka mereka mengatakan apa? Amanna bi Rabbil Gulam. Kita beriman dengan Tuhan gulam. Maka semua masyarakat, semua rakyat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada Nabi Isa alaihissalam yang menjadi nabi pada saat tersebut. Maka ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian raja ini marah, menggali parit, ya,
dan kemudian membakar parit tersebut dengan api yang sangat besar. Mereka kemudian duduk di sekitarnya, dan semua orang yang beriman kepada Rabbul Gulam, kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, jikalau tidak mau kembali kepada agama mereka, kepada agama raja, maka mereka dimasukkan satu persatu ke dalamnya sampai kemudian mereka meninggal dunia, dan ternyata mereka teguh, kokoh, istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa kita pada satu hal bahwa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan diuji. Ahziban nasu ayyutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia menduga bahwa dia mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak akan diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh orang-orang yang beriman sebelum mereka telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mereka tahu siapa yang imannya benar dan siapa yang imannya tidak benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yang beriman, mengaku beriman kepada Allah, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala agar kemudian Allah bisa tahu, membuktikan dengan sebenar-benarnya bahwa keimanan mereka adalah keimanan yang jujur, yang datang dari hati dan bukan keimanan yang dusta. Dan Allah juga berfirman, ahasiban nasu, dan Allah juga mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan memasukkan seorang yang beriman ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah memberikan musibah-musibah, memberikan ujian-ujian sehingga kemudian dia teruji keimanannya. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga, kata Allah Subhanahu wa taala, sampai datang kepada kalian ujian-ujian sebagaimana orang-orang sebelum kalian diuji. Massathumul ba'sa wadh-dharra, orang-orang yang beriman sebelum kita mendapatkan ujian dengan musibah-musibah, dengan cobaan-cobaan. Bahkan mereka diguncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi, para rasul dan pengikut-pengikutnya, mereka mengatakan mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang kepada kita. Ini menunjukkan apa? Besarnya ujian yang Allah berikan kepada mereka, besarnya cobaan yang Allah berikan kepada mereka. Dan Allah mengatakan la inna nasrullahi qarib, bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala sangat berat. Ketika kita beriman kepada Allah, maka bersiap-siaplah untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ujian itu merupakan batu sandungan bagi kita, bahwasanya kita adalah orang yang beriman atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita sampaikan pada sore hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi rabbil alamin tatibu as'id quluban طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى وأنر طريقي كي أراه يطيب وأنر طريقي كي أراه يطيب